Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini tanggal 9 April 2021. Nah, saya berada di Bandung nih. Lebih tepatnya di dealer Mercy di CKP Bandung. Kan kemarin tanggal 8 ambil unit Sinar Dempo ini dari Laksana ya. Nah, terus pagi dini hari tadi sekitar jam 3-an Armada ini tiba di CKP Bandung. Nah, untuk tahapan selanjutnya setelah keluar dari karoseri, Armada melakukan pengecekan di CKP ya. Nah, kita akan lihat-lihat nih, sekaligus nanti review kondisi interiornya. Interiornya itu seperti apa sih? Nah, soalnya kan penasaran kan. Soalnya semalam kan gelap, jadi untuk mereview interior kurang jelas lah ya. Nanti kita sekalian lihat interior, sekalian lihat beberapa pengecekan yang dilakukan oleh tim dari Mercy CKP Bandung. Teman-teman, untuk Armada dari Sinar Dempo ini sendiri, dia menggunakan bodi dari Laksana S-Series ya, dan menggunakan sasis dari Mercy OH 1626 NG terbaru. Ini untuk mesin. Nah, mesin sendiri ini masih, teman-teman bisa menilai masih bersih, ini masih baru. Kompresor AC menggunakan Denso. Terus ini masih segelan nih, jadi masih baru ya. Nah, masih ada segel, ada barcode-nya. Tuh. Masih bersih. Nah, teman-teman, ini untuk tampilan depan ini masih sama seperti SR2 yang lainnya. Lampu pun masih sama, cuma yang membedakan ini dia ada emblem Mercy, karena ini Mercy ya. Kemudian kalau malam di ini yang tulisan SR2 HD Prime-nya ini dia menyala, ada emblem warna biru. Dan untuk spion sama ini juga, ini masih seperti pada biasanya SR2 yang lain, sama. Wiper sama, cuma ada tambahan tulisan Millennial Bus, ini requestan ya. Nah, untuk yang baru itu di SR Laksana ini, SR2 ini ya yang terbaru, karena ini yang model S-Series ya. Jadi selendangnya itu lebih ke menonjol ke atas nih, ada dia nyambung nih sama topi. Dia nyambung senada sama topi nih. Jadi ngelihatnya cakep. Ditambah di sini tuh ada sedikit tambahan aksesoris krum monokrom seperti ini, jadi tambah kelihatan lebih ganteng, tidak polosan warna merah saja. Kemudian yang di situ ada tulisan Legacy, di backnya itu pakai piano black kayaknya. Oke teman-teman, ini Armada sudah selesai di check up di CKP Bandung, CKP Mercy ya. Dan ini siap jalan, siap keluar nih. Ganteng S-Series. Ini kita akan langsung ke Terminal Poris Palwat nih. Wah, sambil jalan kita ngikutin belakang.
Jadi seperti inilah suasana CKP Bandung, CKP Mercy ya. Nah, langsung kita naik. Mari Pak. Halo, Assalamualaikum. Di daerah mana dalam ketemu bacaannya nih? Hah? belum ketemu bacaannya. Saya masih darah piem lah. Masih. Angkat sama-sama. Oke teman-teman, ini kita sekarang masih perjalanan ya menuju Terminal Poris, baru keluar dari CKP Mercy Bandung. Nah di sini saya kebetulan bersama dengan Mas Eko. Tim dari Pagar Alam. Tim dari Pagar Alam. Nah, Mas, di tanggapannya tentang unit baru ini seperti apa? Ya syukur alhamdulillah ya, ini unit perjuangan di tengah pandemi. Yeah. Setelah berjalan masuk tahun kedua COVID ini, ya alhamdulillah kita masih bisa nambah satu unit terbaru dari Sinar Dempo. Dan memang harapannya ke depan ya pandemi ini cepat berlalu lah ya. Iya, Dan, harapan semua orang. Ya, dan ada apa? Ya dari pemerintah juga bisa mungkin memikirkan lebih keras lagi gimana caranya ya, seperti itu. Karena kita kalau sebagai win-win solution lah. Iya, kita ini kan ya rakyat biasa lah. Iya. Manut aja sama pemerintah toh. Iya. Gitu. Jadi ya kuncinya dari pemerintah. Iya. Seberapa cepat vaksin itu bisa didistribusikan sehingga pandemi ini bisa cepat ya berlalu lah ya. Memang ini cobaan untuk semua dan kita semua lagi berjuang untuk bisa bertahan hidup gitu. Iya. Bukan berjuang untuk apa lagi, berjuang untuk mencoba bertahan hidup. Bertahan hidup. Karena di belakang semua perusahaan otobus ini banyak orang. Banyak orang, ya benar, kan? benar. Ya kru, ya karyawan di kantor. Karyawan kantor. Ya karyawan ada berapa ya kan di rumahnya ada berapa orang lagi di balik. Iya, itu, iya kan? benar. Intinya, Di balik layar. Ya, intinya di belakang setiap perusahaan otobus itu ada banyak orang di Iya. sana gitu. Jadi beban kita juga kan. Dan harapannya ya pemerintah juga kalau buat kebijakan ya semoga bisa sangat-sangat dipikirin dulu lah gitu. Benar, benar. Jadi supaya dampaknya ini juga kita bisa Bergairah lagi. bergairah dan ya intinya hajat hidup orang banyak ini bisa terselamatkan lah. Ya. Untuk armada Sinar Dempo yang menggunakan Laksana ini, yang tipe terbaru ini perdana atau bagaimana? Kalau untuk Laksana kita udah ada. Udah ada. SR1 kan, ada dua unit dan ini untuk SR2 HD Prime S series ini series. Unit pertama. Unit pertama. Ya alhamdulillah unit pertama dan semoga kedepannya ya kita bisa nambah lagi. Nah, itu harapannya. Nah, untuk kelas ini untuk armada yang ini. Untuk super eksekutif ya, kelas. Dan ya ini kelas ini juga baru kita launching ya. Kita adakan di Sinar Dempo dan alhamdulillah karena antusias penumpang kita yang cukup besar ya kita mencoba untuk menambah unitnya lagi untuk memenuhi permintaan dari penumpang kita. Untuk ini kan ini kelas baru. Untuk jumlah seat ini jumlah berapa? Seatnya ini akan jadi 32 seat. 32 seat. Ya, leg rest dan foot rest dan smoking area, toilet. Untuk rank harga nanti untuk tiket ini di kisaran berapa? Ini kita ada di angka 420.000 untuk Pagar Alam Jakarta. Pagar Alam Jakarta. Kita jalan Pagar Alam Jakarta dulu untuk super eksekutif kelas ini di angka 420.000. 420.000. Ini baru unit pertama dari Laksana. Yes. Nah, berarti ke depan bakalan ada nambah-nambah lagi nih. Insya Allah. Minta doanya. Dan semoga ada rezekinya juga. Amin. Ya, jadi kita saat ini punya 3 unit super eksekutif kelas, 2 unit Adi Putro MHD dan ini 1
satu unit laksana S-Series. HD Prime, S-Series transporter. Transporter. Jadi bisa muat motor ya. Nah, Jadi untuk buat teman-teman yang mau bawa motor bisa. Untuk apa? Untuk pemesanan tiket untuk wilayah Jakarta ini agen-agennya di daerah mana aja? Kita untuk di Jakarta markas besar kita di Pulau Tanah Tinggi, Tanah Tinggi. Mogot. Heeh. Lalu kita ada di Terminal Poris, Kalideres, Rambutan, Bekasi. Rambutan, Bekasi. Paling jauh berarti Jogja ya? Jogja sama Bandung. Jogja, Bandung ada. Cuma untuk yang kelas ini kita belum bisa sampai sana yang kelas super. Ya. Oke, berarti ini untuk kelas super baru bisa masuk wilayah Jakarta, wilayah Jabodetabek ya? Iya, Jabodetabek. Oke. Nah, oke. Terima kasih Mas atas infonya. Sama-sama Udo Anjas ya untuk Siap. channel Udo Anjas. Siap. Makasih banyak udah bisa ikut di Siap. ini. Sangat berterima kasih bisa ikut road test pertama. Sukses buat Udo Anjas. Siap, teman-teman. Ini kondisi Bandung ini macet ya, masih ya rapat jalannya. Nah, tapi ini pakai Mercy 1626 sepertinya santai aja ini. Ini dengan Mang Gino. Mang, ini bawa Mercy 1626 baru ini mana rasanya? Mantap. Tarikannya lumayan bagus. Nah, dari Semarang semalam itu aku lihat ini lari terus berarti tarikannya ini anteng ya, berarti nyaman ya. Nah, untuk rasa kaki-kaki suspensi Nyaman semua. sangat nyaman ya. Nyaman. Ini Mercy terbaru 1626. Nah, ini kan untuk rasa perbandingan dengan 1626 yang sebelumnya ini gimana? Lebih nyaman SR2 ini, yang terbaru ini. Terbaru. Nah, ini kan yang generasi terbaru, jadi 1626 NG terbaru ya teman-teman. Nah, ini krunya saja, pengemudinya merasakan kenyamanan dari Mercy. Nah, memang terkenal ya, lambang Mercy ini sangat nyaman. Nah, apalagi untuk perjalanan jauh, walaupun bukan matic ini, tapi ya untuk tarikan juga santai dan nyaman lah untuk perjalanan jauh, apalagi untuk jalur lintas Sumatera. Untuk bodi laksana yang ini suasananya anteng, maksudnya ada seperti limbung atau tidak nih? Selama bawa dari Semarang kemarin. Anteng ya. Nah, berarti bodinya ini pas untuk dipasang di Mercy 1626 NG teman-teman. Nah, dia kan ini modelnya yang transporter, jadi bisa muat kendaraan motor. Nah, jadi kendaraan motor itu bisa langsung dimasukkan di bagasi ini. Itu kelebihan yang transporter ini. Dan bodinya juga anteng, tidak limbung, jadi pas. Dengan suspensinya juga, ini suspensi bawaan langsung dari Mercy. Itu kelebihan kalau suspensi bawaan dari pabrik langsung, itu bukan dari karoseri ya. Itu sudah diukur, sudah diperhitungkan untuk bodi seperti pemasangan bodi di laksana transporter ini ataupun bodi MHD punya Adiputro juga seperti itu. Jadi sudah diperhitungkan untuk yang 1626 body space frame-nya untuk semua body. Ini selain unitnya nyaman, untuk
unit yang ini juga dilengkapi oleh monitor kecil yang di ujung sini. Ini penempatan monitor di ujung ini sangat membantu sekali untuk pengemudi ya. Kalau dulu kemarin itu yang modelnya Laksana ini, monitor itu ditempatkan di sini nih. Nah, mungkin karena ada sering masukan dari konsumen atau dari beberapa pihak, jadi akhirnya monitor itu dipindah di bagian pojok situ. Nah, jadi itu sangat membantu, jadi tidak membuat konsentrasi dari pengemudi itu pindah ke bagian tengah. Jadi dia tetap fokus masih bisa fokus ke depan, karena itu kan ada kamera mundurnya, jadi tidak mengganggu lah konsentrasi untuk pengemudi, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa melihat sendiri ini untuk di jalan tol, ini kecepatan rata-rata 70 km. Ini sangat anteng armadanya, dan suspensi juga sangat nyaman. Nah, bodi juga ini untuk suasana kabin cukup sangat kedap ya. Nah, teman-teman, di RPM 16-an ini masih anteng di RPM segitu. Tuh, saya tunjukkan ya. Nah, RPM-nya di 15-16, kemudian untuk kecepatan itu di kisaran 70 sampai 80 ya di tol. Sangat masih nyaman. Nah, ini sangat bagus untuk masukan yang dulu pernah dibicarakan beberapa reviewer tentang monitor yang Laksana, akhirnya diterima. Nah, mungkin kedepannya untuk Laksana menyediakan seperti semacam cup holder ya, semacam cup holder ditaruh di bagian sini atau di bagian pojok sana atau pinggirnya lagi ya. Jadi cup holder itu fungsinya untuk menempatkan semacam botol minum atau uang koin lah gitu. Mungkin ke depan bisa dipertimbangkan masukan untuk Laksana aja nih, untuk menempatkan cup holder di beberapa bagian sisi di bagian depan ini, biar pengemudi tidak terlalu repot-repot ngambil botol minum dari depan sini. Jadi kalau ditempatkan di bagian sini atau bagian sana cup holdernya, jadi dia menjangkaunya cukup tidak mengganggu ketika dalam perjalanan gitu. Selanjutnya ya, ini untuk interior. Ini karena ini kelasnya super pada eksekutif, seat 22, AC toilet ya. So seatnya ini dari Aldila. Ini sama seperti yang Sinar Dempo yang sebelumnya sudah keluar. Dan untuk seat ini sendiri tersedia seat belt, sudah pasti seat belt 1 titik ya, jadi cuma melintang gitu aja. Kemudian ada footrest, ada leg rest, dan seat juga bisa di reclining ya teman-teman. Untuk fasilitas toilet juga ini modelnya menyatu dengan smoking area. Jadi kalau yang mau merokok ini tidak mengganggu, ini cukup nyaman. Nah, seperti inilah kondisi smoking area dari armada baru Sinar Dempo. Di sini disediakan tempat duduk standar lah, maksudnya ini buat duduk untuk ngerokok lah. Ini cukup nyaman. Nah, cukup lega, santai ya merokok. Jadi tepat di atas pintu ini multifungsi tempatnya. Jadi kalau mau dibuka pintu yang sini, jadi ini bisa dilepas. Ini alas ini kan bisa ditarik, dilepas. Kemudian di sini juga disediakan nih asbak kecil. Nah, ini asbak kecil disediakan di sini. Kemudian
Sini bisa dibuka anginnya. Jadi asap itu dia langsung ketarik keluar, teman-teman. Karena di sini tidak ada exhaust. Di sini tidak ada exhaust. Jadi jalan satu-satunya membuka ini pintu, bukan pintu sih, jendela kaca ini. Karena ini slidingan, bisa dibuka. Nah, jadi asapnya langsung keluar. Nah, untuk toilet, nah kita lihat ya. Ini toilet kan masih baru. Toilet masih baru dan sangat bersih. Ya karena masih baru. Model toilet dia duduk ya, bukan jongkok. Sini ada cermin dan exhaust di sini lengkap. Lampu jika malam, jika gelap ya di sini. Ini masih bersih karena masih baru. Terus toilet ini juga buat ngingetin, tidak henti-hentinya saya mengingatkan buat teman-teman atau penumpang, digunakan hanya ketika armada sedang melaju atau berjalan, dan digunakan juga ketika yang pertamanya, yang pastinya airnya ada. Nah, yang kedua itu hanya digunakan untuk buang air kecil saja, bukan buang air besar. Nah, jika teman-teman ingin buang air besar, teman-teman silakan menghubungi atau meminta bantuan kru untuk berhenti di rest area atau tempat peristirahatan untuk buang air besar ya. Nah, untuk smoking area ini saya kira sama seperti armada Sinar Tempo yang kelas patas lainnya. Dia menyatu modelnya. Nah, sama. Dan cukup lega lah. Cuman ya itu, dia di sini tidak disediakan exhaust saja. Cuma situ. Mungkin kedepannya bisa exhaust dipasang di sini buat masukin laksana aja sih. Sebenarnya seperti ini aja sudah membantu, dengan kaca model geser seperti ini sudah membantu sih. Tapi kalau bagus lagi ada exhaust di sini. Untuk lorong sendiri ini karena model kursinya kursi besar, jadi dan penyangga di sini cukup besar juga. Memang agak sedikit menyempit, tapi untuk kenyamanan penumpang ketika duduk itu sangat nyaman. Karena kursinya juga besar dan empuk, gitu teman-teman. Dan saya akan mencoba, ini ngacak ya, saya akan mencoba salah satu seat di sini. Seperti apa sih rasanya? Nah, karena ini siang dan pencahayaan cukup, jadi cocok buat di review karena semuanya jelas. Nah, untuk seat sendiri, untuk tinggi badan saya kurang lebih 167, 168 ya. Ini sangat nyaman ya. Di sini ditambah footrest dan di sini ada cup holder. Bagian sini tempat cup holder, tempat menyimpan minuman, dan di sini ada disediakan pocket, tempat menyimpan beberapa barang. Dan seat juga disediakan ada leg restnya di sini. Nah, seperti ini leg restnya. Ini pun dipakai leg restnya masih sangat nyaman. Teman-teman bisa menilai sendiri nih. Sangat nyaman. Kemudian yang pastinya ada seat belt nih teman-teman. Ada seat belt 1 titik. Terus ini seat bisa di reclining, walaupun tidak merebah, tapi dia setidaknya ini bisa, maksudnya tidak merebah 160 derajat gitu, tapi dia ini cukup nyaman buat punggung badan kita itu. Nah, yang saya suka dari seat model gini, di sini tuh ada semacam gundukan. Nah, di sini
memang tidak terlalu dalam, tapi setidaknya ini bisa menopang bagian kepala kita. Jadi kepala itu tidak ke kiri dan tidak ke kanan. Nah, jadi itu. Dan keuntungan seat yang model seperti ini, yang model kulit. Nah, model kulit seperti ini daripada yang Bluedroo, keuntungan yang paling utama itu perawatan. Mudah membersihkannya. Tinggal dilap sudah bersih karena dia modelnya kulit sintetis. Kalau Bluedroo, model Bluedroo, kalau Bluedroo itu memang bagus, dia menyerap keringat ya. Jadi tidak bikin risih. Nah, memang semua model seat itu, mau Bluedroo mau yang model kulit sintetis seperti ini, ada plus minusnya masing-masing. Nah, tinggal tergantung konsumen saja sih menggunakannya atau penumpang yang merasakannya, kenyamanannya. Itu teman-teman. Untuk armada Sinar Dempo ini yang untuk kelas super eksekutifnya sendiri, ini jumlah seatnya itu 32 seat ya teman-teman. Nih, dengan model senderan tangan seperti ini. Nah, model senderan tangannya seperti ini. Ini semacam ada apa ya? Piano. Kalau kata Om Fitra Eri sih ini model piano black. Ada kesan-kesan elegan mewahnya gitu. Nih, yang model seperti ini. Jadi kelihatan mengkilat dan mewah gitu. Fasilitas yang lainnya ini di armada ini tuh disediakan satu buah unit monitor atau TV, kemudian di setiap box atau tempat bagasi ini ada semacam colokan. Jadi dia teman-teman kalau kehabisan baterai aman ya buat ngecas. Nah, tapi untuk penggunaan colokan tersebut hanya digunakan untuk mencharger HP saja ya, jangan mencharger powerbank atau kamera atau laptop dan sebagainya, karena tegangannya itu beda-beda dan takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi hanya digunakan untuk mencharger HP saja gitu. Untuk yang lain, fasilitas yang lainnya untuk masalah seat dan sebagainya tadi sudah saya sebutkan di video yang sebelumnya, review yang sebelumnya. Nah, cuman untuk TV memang hanya satu ya disediakan di depan yang ukurannya super besar ini, jadi sampai belakang itu kelihatan lah kalau untuk masalah TV. Dan karena ini armada bodi buatan Laksana. Nah, Laksana itu terkenal dengan permainan lampunya atau Lega Light. Nah, jadi pengaturan lampu Lega Light itu ada di depan sini nih. Tuh, situ ada tombol tuh. Nah, situ permainan lampunya bisa diatur, bisa warna-warni, bisa otomatis ya pengaturannya Lega Light-nya di depan ini nih. Teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dulu video saya dari dealer Mercy CKP Bandung tadi, dan mereview singkat dan mewawancarain beberapa orang mulai dari bagian operasional dan kru tadi yang mengemudikan armada ini. Nah, nanti tunggu saja perjalanan saya. Ini akan sampai di Terminal Poris Tangerang ya. Ini kan armada akan meluncur langsung ke Terminal Poris Tangerang. Kemungkinan sampai di Terminal Poris Tangerang di kisaran jam 2 jam 3 kalau tidak macet. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman video saya.
Jika teman-teman menyukai video saya, silahkan klik tombol like. Dan jika belum ngikutin channel saya, silahkan subscribe dan tidak lupa nyalakan loncengnya, agar selalu ada notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap terus hidup.